Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Islami dengan NIM 40124111023. Saya dari kelas Hukum 3C. Di sini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video pada mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea. Jadi, dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membeli dan menggunakan mobil ex Dinas Duta Besar di Indonesia serta analisis hukumnya. Jadi saya akan menjelaskan hukum diplomatik dulu. Hukum diplomatik itu merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan resmi antar negara melalui perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar, konsulat, dan utusan diplomatik lainnya. Kemudian, salah satu aspek penting dalam hukum diplomatik adalah hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Kekebalan ini meliputi kekebalan pribadi, kekebalan tempat tinggal, kekebalan komunikasi, dan juga kekebalan terhadap pajak dan bea cukai. Nah, masuk ke materinya, mobil dinas diplomatik dan status hukumnya. Mobil dinas yang digunakan oleh duta besar atau kedutaan termasuk ke dalam kategori kendaraan diplomatik yang dimana mendapat fasilitas bebas pajak impor dan bea masuk dari negara penerima. Mobil-mobil ini biasanya memiliki plat CD atau Korps Diplomatik atau CC, yaitu Korps Konsuler, dan hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas diplomatik saja. Nah, bagaimana jika kita ingin membeli mobil ex duta besar tersebut? Nah, jadi ketika masa tugas duta besar tersebut berakhir, mobil dinas tersebut bisa dijual di Indonesia, tetapi harus melalui prosedur hukum dan kepabeanan tertentu. Jadi mobil tersebut dulunya masuk tanpa bea cukai. Nah, kalau ingin digunakan oleh warga sipil biasa, mobil itu harus melalui proses pembayaran pajak dan bea masuk tertunda. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, permohonan pelepasan kendaraan diplomatik diajukan ke Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Protokol dan Konsuler. Yang kedua, setelah disetujui, mobil akan dicabut status diplomatiknya untuk mencabut plat CD dan CC tadi. Kemudian pemilik baru, misalnya warga sipil, wajib membayar bea masuk, PPN impor, dan pajak barang mewah sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang keempat, mobil baru bisa diregistrasi ulang di Samsat dengan plat nomor biasa. Nah, analisis hukumnya itu secara hukum, pembelian mobil ex dinas diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik pada pasal 34 huruf A dan B, yang menyebutkan bahwa diplomatik bebas pajak untuk barang impor bagi keperluan resminya. Kemudian ada dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 9-A-KP-12-2006-01 tentang fasilitas diplomatik. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 yang mewajibkan pembayaran bea masuk untuk barang impor yang tidak lagi digunakan dalam kapasitas diplomatik, yang berarti dilepas dari status kepemilikan oleh diplomatik itu sendiri. Jadi apabila warga negara biasa tidak bisa langsung menggunakan mobil diplomatik tanpa mengubah status kepemilikannya dan melunasi kewajiban pajaknya tersebut. Apabila tetap digunakan tanpa proses yang resmi atau legal, maka penggunaannya dianggap melanggar ketentuan kepabeanan dan lalu lintas. Nah, karena plat CD atau CC tersebut tidak boleh digunakan oleh warga sipil, hanya boleh digunakan oleh utusan diplomatik saja seperti kedutaan besar, konsulat, atau staf-staf diplomatik lainnya. Namun, apabila telah melalui proses untuk mengubah plat mobil, sudah mendapat izin dan membayar bea cukai, PPN, dan lain-lainnya, itu baru bisa digunakan oleh masyarakat sipil biasa. Nah, jadi mobil dinas ex duta besar bisa dibeli dan digunakan oleh warga Indonesia asal melalui prosedur hukum yang sah. Harus ada pencabutan status diplomatik, pembayaran bea masuk dan pajak, serta registrasi ulang di Samsat.
Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis hukum pembelian dan penggunaan mobil dinas eks Duta Besar di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dalam video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.